Chapter 45 berjudul Kembali. Glenn berkata dalam hati, buku catatan dari keluarga Antigonus itu ada di ruangan yang berada di seberang ruangan para penculik itu. Walaupun kejadian ini hanyalah kebetulan, namun Glenn yakin sekali bahwa intuisinya benar. Glenn ingin cepat-cepat memberitahu Don Smith tentang hal ini, sehingga ia jadi tidak fokus. Saking tidak fokusnya, saat dia ganti baju, ia salah memasukkan kancing bajunya. Ia menggelengkan kepalanya, kemudian menarik nafas panjang dan mengembuskannya perlahan. Ia menggunakan sebagian teknik kognitifnya untuk mengembalikan ketenangannya. Setelah ganti baju, tak lupa ia memakai sarung pistol di ketiaknya dan menempatkan pistol yang disimpan di bawah bantal ke dalam sarung pistol ketiak itu. Topi topet dan tongkatnya tentu ia juga tak lupa untuk membawanya. Glenn menyelinap keluar dari kamarnya sendiri karena tak ingin membangunkan saudara-saudaranya. Ia meninggalkan catatan di ruang tamu untuk memberitahu bahwa ia lupa menyebutkan kalau ia harus datang lebih awal ke kantor hari ini. Keluar rumah udara terasa dingin dan suasana masih agak gelap. Tak banyak berjalan kaki. Bulan crimson belum sepenuhnya hilang, namun matahari di ufuk sudah tampak terbit. Glenn melihat jam sakunya dan menunjukkan masih pukul 6 pagi. Saat Glenn berencana untuk mencari kendaraan kereta kuda pribadi untuk disewa, kendaraan umum kereta kuda beroda 4 dan tanpa rel menghampiri Glenn. Glenn menaiki kereta kuda tersebut yang tak ada penumpangnya selain dirinya sendiri. Glenn berbincang dengan petugas tiket sepanjang perjalanan, dan ternyata mereka mulai keliling dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Dengan sistem gantian, mereka keliling dari jam 6 sampai jam 11 pagi untuk shift mereka. Lalu istirahat, kemudian mereka keliling lagi jam 6 sore sampai jam 9 malam. Singkat cerita, Glenn telah sampai di Jalan Southern Street. Glenn sampai di perusahaan keamanan Blackthorn setelah naik ke lantai 2. Pintunya masih tertutup. Glenn mendorong pintunya untuk membukanya. Ia melihat Leonard Michel sedang menciumi aroma rokok yang sedang populer di sekitar sana. Leonard lalu berkata, sejujurnya aku lebih suka... Kau tampak buru-buru? Ia berkata dengan santai seperti biasanya. Di mana, Kapten? Tanya Glenn. Leonard menunjuk ke sekat dan berkata, di kantornya. Sebagai seorang sleepless yang sudah senior, ia hanya butuh 2 jam tidur dalam sehari. Aku yakin sleepless adalah potion yang paling disukai para pemilik pabrik atau bankir. Glenn mengangguk sedikit dan berjalan menuju ke kantor Don. Ia melihat Don Smith membuka pintu ruangannya dan sedang berdiri di pintu masuk. Ada apa? Tanya Don Smith. Perasaan dejavu muncul. Ini pasti karena buku catatan itu. Buku catatan keluarga Antigonus. Glenn berusaha keras untuk membuat jawabannya jelas dan logis. Di mana? Ekspresi Don tak berubah. Di tempat Leonard dan aku menyelamatkan Sandra kemarin. Di seberang kamar penculik. Aku tidak menyadarinya saat itu sampai aku bermimpi dan menerima pencerahan. Glenn tidak menyembunyikan apapun. Nampaknya aku kehilangan kontribusi besar kali ini. Leonard berjalan melewati sekat dan tertawa kecil sambil mengatakan hal tersebut. Don mengangguk sedikit sambil memberi instruksi dengan ekspresi yang serius. Suruh Kenley menggantikan Othniel berjaga di ruang gudang senjata. Lalu Othniel dan Frey ikut dengan kita. Leonard berhenti bersikap seenaknya lalu ia segera memberitahu Kenley dan Frey yang berada di ruang hiburan Nighthawk. Kenley adalah sleepless sementara Frey adalah corpse collector. 5 menit kemudian, kereta kuda roda 2 yang berada di bawah yurisdiksi Nighthawk mulai melaju di jalanan yang sepi di pagi hari. Leonard mengenakan topi bulu, kemeja, dan rompi. Ialah yang mengemudi kereta kuda tersebut. Mencambuk kuda dari waktu ke waktu menghasilkan bunyi cambukan yang keras. Di dalam kereta, Glenn dan Othniel duduk berdampingan. Di hadapan mereka ada Don dan Frey. Warna kulit corpse collector atau pengumpul mayat. Frey sangat putih, lebih ke pucat sehingga tampak seperti sudah lama tak terkena sinar matahari atau seperti mengalami kekurangan darah yang parah. Ia tampak berusia 30-an dengan rambut hitam dan matanya yang biru. Ia memiliki hidung mancung dan bibirnya sangat tipis. Sikapnya dingin dan gelap, serta memiliki bau samar yang didapat dari sering bersentuhan dengan mayat.
Di dalam kereta kuda, Don Smith sambil membetulkan kerah dan jaketnya meminta Glenn untuk menjelaskan mulai dari awal secara rinci. Glenn sambil memegang batu topas yang tergantung di dalam lengan bajunya menjelaskan dari saat ia menerima misi penyelamatan sampai dengan mimpi yang ia alami. Mendengar itu, O'Neill tertawa kecil dan berkata bahwa Glenn memang berjodoh dengan buku catatan itu, dan tak menyangka kalau Glenn akan menemukan buku catatan itu dengan cara seperti ini. Glenn lalu berkata dalam hati, "Benar sekali, bukankah ini terlalu kebetulan?" Untungnya Leonard baru saja menjelaskan bahwa tidak ada indikasi faksi tersembunyi dari kekuatan misterius yang berperan dari penyelidikan penculikan Elliot kemarin. Itu semata-mata kejahatan yang didasari oleh uang. Kalau tidak, aku akan benar-benar curiga jika seseorang dengan sengaja mengatur agar ini terjadi. Glenn merasa situasinya agak aneh. Benar-benar kebetulan, Dun hanya diam. Begitu pula Corpse Collector Frey yang tetap diam dalam jaketnya sedari tadi. Saat sampai di gedung, suasana hening terpecah. Dun berkata, "Ayo naik, Glenn. Kau dan O'Neill berjalan di belakang. Hati-hati, sangat hati-hati." Dun turun dari kereta dan mengeluarkan revolver aneh dengan laras yang jelas-jelas sangat panjang dan tebal. Ia memasukkannya ke saku kanannya. Baiklah, Glenn tidak berani mengambil alih. Setelah Leonard menemukan seseorang untuk mengawasi kereta, kelima Beyonder berjalan tertib ke dalam gedung. Dengan langkah kaki yang sangat ringan, mereka tiba di lantai 3. Apakah ini tempatnya? Leonard menunjuk ke ruangan apartemen di seberang ruang para penculik dulu. Glenn mengetuk labelnya 2 kali dan mengaktifkan spirit vision-nya. Dalam keadaan ini, persepsi spiritualnya meningkat lagi. Ia merasa pintu itu familiar, seolah-olah ia pernah memasukinya sebelumnya. Iya, ia mengangguk mengiyakan. O'Neill juga mengaktifkan spirit vision-nya, dan setelah mengamati dengan seksama, ia berkata, "Tidak ada seorang pun di dalam. Juga tidak ada cahaya spiritual sihir." Corpse Collector atau pengumpul mayat Freye menambahkan dengan suaranya yang serak, "Tidak ada roh jahat." Frey bisa melihat banyak tubuh spiritual termasuk roh jahat dan hantu yang gelisah, bahkan tanpa mengaktifkan spirit vision-nya. Leonard melangkah maju dan seperti sebelumnya meninju kunci pintu. Kali ini bukan hanya kayu di sekitarnya yang hancur, bahkan knob dan kunci pintu itu pun terbang dan jatuh ke lantai. Glenn tampaknya merasakan segel tak kasat mata langsung menghilang. Segera setelah itu, ia mencium bau busuk yang sangat menyengat. Mayat. Mayat yang membusuk. Freya menjelaskan dengan dingin. Ia tidak tampak mual sedikit pun. Dun mengulurkan tangan kanannya, yang bersarung tangan hitam, dan mendorong pintu itu perlahan. Hal pertama yang mereka lihat adalah perapian. Di depan perapian ada kursi goyang. Duduk di atasnya adalah seorang wanita tua berpakaian hitam dan putih. Kepalanya tertunduk. Tubuhnya luar biasa besar, kulitnya hitam kehijauan dan bengkak. Rasanya seperti ia akan meledak jika ditusuk dengan jarum dan memuntahkan bau busuk yang menyengat. Saat belatung dan parasit lain menggeliat di antara daging, darah, dan cairan busuk atau pakaian dan kerutan, belatung itu tampak seperti titik-titik cahaya dalam spirit vision, serta tampak menempel erat pada kegelapan yang padam. Pak, pak. Bola mata wanita tua itu jatuh ke lantai dan berguling beberapa kali, meninggalkan jejak garis kuning kecoklatan. Glenn merasa jijik dan tidak dapat menahan bau busuk itu lebih lama lagi. Selanjutnya kita masuk ke chapter 46 yang berjudul Potret. Glenn terjongkok dan tanpa sadar muntah. Muntahnya terhenti karena Glenn tak sarapan pagi ini sehingga tak ada lagi yang bisa dimuntahkan. Pada saat itu, Freye mengulurkan tangannya yang memegang botol kotak logam berisi wewangian yang baunya mirip tembakau, desinfektan, dan daun mint di depan Glenn. Glenn melihat tangan Freye yang pucat seperti mayat. Bau-bauan itu membersihkan dan menyegarkan hidung Glenn lagi. Ia merasa tak mual lagi walaupun bau busuk mayat masih tercium dengan kuat. Glenn berkata, "Terima kasih." Freye mengangguk tanpa ekspresi lalu berkata, "Kau akan merasa lebih baik setelah terbiasa." Freye menyimpan lagi botol kotak terbuat dari logam itu di sakunya dan berbalik menuju ke mayat perempuan itu lalu memeriksanya tanpa menggunakan sarung tangan. Dun Smith dan Leonard Michel, mereka memeriksa di sekitar ruangan, sesekali menyentuh permukaan meja atau koran.
O'Neill mencubit hidungnya dan berdiri di luar pintu, menggerutu. Benar-benar menjijikan. Aku akan meminta gaji tambahan bulan ini. Dun menoleh ke Glenn sambil menyentuh dinding di sebelah perapian dan berkata, apakah tempat ini tampak familiar bagimu? Glenn yang sedang dalam mode spirit vision merasakan sesuatu. Perasaan deja vu dan pernah berada di ruangan itu muncul di benaknya. Gumaman yang samar dan halus muncul di telinga Glenn, seakan menembus dinding tak kasat mata. Hornagis Phlegrea, Hornagis Phlegrea, Hornagis Phlegrea. Glenn menjawab pertanyaan Dun. Benar, ini seperti familiar. Glenn menjawab dan kepalanya terasa berat. Lalu dengan cepat ia mengetuk gelabelannya 2 kali. Ia berkata dalam hati, Hornagis. Pegunungan Hornagis yang muncul di buku harian Glenn yang asli, itu adalah konten yang diuraikan dari buku catatan keluarga Antigonus. Gumaman tadi sangat mirip dengan salah satu gumaman yang pernah ku dengar dulu. Terdapat kata-kata Hornagis. Apakah ini salah satu bentuk dari godaan? Glenn tak berani memikirkannya lebih jauh lagi, karena takut hal itu akan menempatkan dirinya dalam situasi yang dekat dengan hilang kendali. Dun Smith menyuruh Leonard untuk ke bawah mencari polisi yang sedang berpatroli dan menjelaskan apa yang sedang terjadi. Leonard pun segera melaksanakannya. Lalu Dun Smith membuka lemari di ruangan itu dan memeriksa dengan sangat hati-hati. Setelah memastikan bahwa tidak ada jejak buku catatan dari keluarga Antigonus itu, Freya berdiri. Ia mengelap tangannya dengan sabut tangan putih yang ia bawa. Kemudian ia berkata, waktu kematiannya lebih dari 5 hari yang lalu. Tidak ada luka luar atau tanda-tanda yang jelas bahwa kematiannya karena kekuatan Beyonder. Untuk mengetahui penyebab kematiannya, kita perlu otopsi. Kemudian Dun Smith menoleh ke arah O'Neill dan Glenn, lalu berkata, apa kalian menemukan sesuatu? Keduanya yang sudah tak lagi dalam mode spirit vision menggelengkan kepala dengan serempak. O'Neill lalu berkata, selain mayat, semuanya normal. Sebenarnya tidak juga. Ada energi tak kasat mata yang menyegel apartemen ini. Ya, seperti yang sudah kalian tahu, biasanya akan ada proses penyegelan seperti ini saat kita menggunakan sihir ritual. Dun baru saja akan mengatakan sesuatu. Saat ia melihat keluar pintu beberapa detik kemudian, Glenn dan O'Neill merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat tangga. Mereka bertiga menoleh ke arah pintu bersamaan. Beberapa detik kemudian, suara samar langkah kaki menjadi semakin keras. Itu adalah suara Leonard berjalan bersama dengan seorang polisi. Ekspresi polisi itu berubah setelah mencium bau yang menyengat di ruangan itu. Leonard dan polisi itu lalu pergi ke kamar-kamar para penghuni apartemen di lantai 2 untuk mencari info dari penghuni apartemen ini. Beberapa saat kemudian, seorang kopral dengan 2 tanda pangkat perak di bahunya melihat mayat di kursi goyang. Kathy Stefania Bieber, berusia antara 55 sampai 60 tahun. Janda, telah menyewa apartemen ini bersama putranya Ray Bieber selama lebih dari 10 tahun. Suaminya dulunya adalah seorang pengrajin permata. Putranya berusia sekitar 30 tahunan dan masih lajang. Ia mewarisi pekerjaan ayahnya dan memperoleh sekitar 1 pon dan 15 soli seminggu. Menurut tetangga, korban sudah tidak terlihat selama lebih dari seminggu. Sebelum polisi melanjutkan, Glenn sudah tahu titik kritis yang terjadi selanjutnya. Glenn berkata dalam hati, hilang. Lebih tepatnya, tidak diketahui kemana Ray Bieber pergi. Buku catatan itu kemungkinan besar ada padanya. Kemudian Dun menatap petugas polisi itu. Apa kau punya foto Ray Bieber? Dun sudah seperti seorang polisi berpangkat tinggi di sini. Sebenarnya bukan seperti, tapi memang pangkatnya tinggi. Petugas polisi itu menjawab, aku tak yakin. Aku harus kembali ke kantor polisi untuk mengeceknya. Walaupun kami polisi, kami juga belum tentu punya foto semua orang. Baiklah, lanjutkan mencari info di lantai pertama. Tanyakan secara rinci. Dun memberi perintah. Sambil melihat polisi itu pergi, ia menutup pintu dan menoleh ke O'Neill. Kuserahkan sisanya padamu. Jika tidak, kita harus membuat semua penghuni apartemen tidur dan mendapatkan wajah Ray Bieber dari mimpi mereka. Ya, aku tidak terlalu percaya sketsa dari mereka. O'Neill kemudian mengangguk. Ia mengeluarkan beberapa botol seukuran ibu jari yang berisi suatu cairan. Dari saku jubah hitam klasiknya,
dan menyebarkan cairan itu dalam urutan tertentu. Segera setelah itu, ia mengeluarkan segumpal bubuk dan menyebarkannya membentuk lingkaran di sekelilingnya. Anehnya ada bau menyengat menyebar dan tidak terpengaruh oleh bau busuk di ruangan itu. Lalu Klein menyadari muncul suatu barrier tak kasat mata di sekeliling O'Neill. Barrier itu memisahkan O'Neill dari sekeliling lingkungannya. O'Neill setengah menutup matanya, kemudian bibirnya menggumamkan mantra lembut yang sangat pelan. Tanpa persiapan, Klein samar-samar mendengar kata-kata itu. Dewi, beri aku kekuatan. Kami menantikan perlindungan malam bla 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 bla. Angin tiba-tiba menerobos jendela dan meniup bubuk itu. Jantung Clint tiba-tiba bergetar. Ia merasa merinding di sekujur tubuhnya. Ia merasa sulit untuk menjelaskannya. Bau mengerikan yang membuatnya takut untuk melihat langsung menyebar dengan cepat. Ia bingung saat tubuhnya tegang dan tidak dapat rileks. Rasanya seolah-olah ia telah terjun ke dalam keadaan yang mirip dengan apa yang akan dialami seseorang setelah mengerjakan soal matematika yang sangat rumit. Tiba-tiba mata O'Neill terbuka. Matanya hitam pekat. Ia mengeluarkan pulpen bulu dari sakunya dan mulai menggambar di selembar kertas bekas di atas meja. Ia begitu cepat sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Clint memfokuskan pandangannya dan melihat wajah dengan mata cekung dan hidung mancung muncul dengan cepat di kertas tersebut. Ketika rambut pendek keriting selesai digambar, O'Neill menulis satu kalimat di bawah potret itu. Rambut hitam, mata biru tua. Di sebelah kiri mulutnya ada implan gigi yang terbuat dari keramik. Pulpen di tangan O'Neill jatuh ke kertas saat tubuhnya gemetar beberapa kali. Ini adalah gambaran Ray Bieber menurut apa yang tersisa di ruangan ini. O'Neill berbisik, kemudian warna matanya pulih kembali dengan cepat. Barrier tak kasat mata segera menghilang dalam bentuk angin sepoi-sepoi. Puji sang dewi. O'Neill mengetuk dadanya di 4 titik membentuk bulan merah tua atau bulan crimson. Ketegangan Clint berkurang setelah ia mengamati dengan seksama. Ia mendapati bahwa tidak ada yang istimewa pada fitur wajah Ray Bieber. Ia memiliki sikap yang relatif lembut. Satu-satunya hal yang aneh adalah posisi filtrumnya agak turun ke bawah. Filtrum adalah area di atas bibir dan di bawah hidung. Aku akan mencoba menggunakan dosing rod seeking. Clint mengambil potret itu dan mengambil pakaian pria di kamar tidur, kemudian menggelarnya di lantai. Dunn, Leonard, dan O'Neill tidak menghentikannya. Freya diam seperti biasa. Mata Clint berubah dari coklat menjadi hitam saat ia menyelesaikan komat kamitnya. Ia melepas genggaman pada tongkat yang ia berdirikan di atas pakaian itu. Tongkat hitam itu berdiri diam seperti tertanam di tanah. Lokasi Ray Bieber. Clint mengulanginya dalam hati lagi, diiringi suara angin yang berdengung. Tongkat itu jatuh tetapi terus berubah arah saat jatuh. Akhirnya tongkat itu mulai berputar-putar kecil. Clint mengulanginya beberapa kali dengan hasil yang sama. Yang bisa dilakukannya hanyalah menggelengkan kepala kepada Dunn dan O'Neill. Ada kekuatan aneh yang mengganggu ramalannya. Dunn melepas sarung tangan hitamnya dan berkata kepada Leonard dan Clint, ambil potret Ray Bieber dan tanyakan kepada penghuni apartemen untuk memastikannya. Setelah itu, kami akan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya atas pembunuhan ibunya. Baiklah, Clint memegang tongkatnya dan membungkuk sedikit untuk mengambil potret itu. Setelah para tetangga memastikan bahwa potret itu memang Ray Bieber, Dunn memerintahkan Leonard dan petugas polisi untuk menyelesaikan prosedur di kantor polisi. Lalu bersama Freya pergi ke beberapa bar di kota Tingen untuk mencari bantuan melalui cara lain. Clint dan O'Neill kembali ke perusahaan keamanan Backthorn dengan kendaraan umum kereta kuda. Bahkan belum pukul 8 saat mereka tiba di sana. Rosen pun bahkan belum datang. Setelah menutup pintu, Clint bertanya, mengapa aku membawa buku catatan keluarga Antigonus itu ke rumah Ray Bieber? Benar-benar ke arah yang berbeda dari Erin Cross Street, tempat Wells tinggal. O'Neill berjalan ke sofa dan tertawa kecil. Bukankah itu sudah jelas? Siapa yang tahu kekuatan apa yang ada dalam buku catatan itu? Mungkin kau melakukan beberapa ritual yang ada di dalam buku itu karena penasaran dan akhirnya memprovokasi sosok halus yang seharusnya tidak kau ganggu.
Motif dari sosok ini adalah untuk membawa buku catatan itu ke Ray Bieber dan menghilangkan semua jejak, untuk mencegah siapapun menemukannya. Karena itu, selain kau yang terpilih, Wes dan Naya bunuh diri. Tentang kau, sejujurnya aku masih tidak tahu bagaimana kau bisa selamat. Glenn duduk, lalu menjawab pertanyaan. Glenn duduk lalu menjawab, aku juga ingin tahu. Glenn tersenyum masam. Aku juga sudah memikirkan dugaanmu. Namun ada satu hal yang tak ku mengerti. Mengapa aku menyerahkan buku catatan itu kepada Ray Bieber? Odell mengangkat bahunya dan berkata, mungkin perhitungan hari lahirmu atau wetonmu cocok. Atau mungkin dia merupakan salah satu keturunan terakhir dari keluarga Antigonus. Singkatnya, ada terlalu banyak kemungkinan. Dan mengapa buku catatan itu dijual ke kota Tingen, pasti ada alasannya juga. Kalian tiba-tiba merasa tercerahkan. Kemudian ia menjawab, aku tak berpikir hal itu karena dia adalah keturunan Antigonus. Sayangnya, aku tak tahu lebih awal kalau Ray Bieber dan buku catatan itu telah menghilang. O'Neill tertawa. Harusnya Dunlah yang khawatir tentang hal itu. Sedangkan untukmu, seharusnya malah menjadi hal yang baik kan? Kenapa bisa begitu? Kain mengerutkan keningnya dengan bingung. Selanjutnya kita masuk ke chapter 47 yang berjudul O'Neill yang kekurangan uang. O'Neill menggaruk pelipisnya dan menjelaskan bahwa bunuh diri Glenn, Naya, dan Wells disebabkan oleh kekuatan dari sosok makhluk misterius. Namun buku catatan itu sepertinya berada di tangan Ray Bieber dan telah diketahui oleh Nighthawk. Maka sosok misterius itu tak akan lagi menganggap keberadaan Glenn penting selama Glenn tak memprovokasi sosok itu. Dan yang kedua, Secret Order pasti sudah mendengar kalau Nighthawk sedang memburu Ray Bieber dan itu berhubungan dengan catatan dari keluarga Antigonus. Sehingga Secret Order tak akan fokus padamu dan mengalihkan perhatian mereka pada Ray Bieber. O'Neill lalu memberi selamat pada Glenn. Nak, selamat karena telah terlepas dari masa lalu yang gelap. Yang menanti di depanmu kini adalah perjalanan baru. Glenn mengangguk dan berkata, yah, kuharap begitu. Glenn bertransmigrasi ke dunia ini dengan penuh ketidakpastian. Kini ketidakpastian itu sepertinya mulai lenyap. Namun masih ada rasa kegelisahan yang tersisa. Karena sepertinya Glenn memiliki keterkaitan dengan buku catatan dari keluarga Antigonus itu sampai ke tahap ia tak sengaja bertemu dengan clue dari buku catatan itu saat menjalankan misi penyelamatan. Ia takut kalau tiba-tiba di masa mendatang ia akan menerima paket yang isinya adalah buku catatan itu. Glenn berkata dalam hati, semoga semua memang akan berjalan seperti yang dikatakan O'Neill. Glenn berharap dalam hati. Saat O'Neill mendengar jawaban Glenn, ia mengejek Glenn. Sepertinya kau bukanlah penganut Dewi Evernet yang taat ya. Di saat seperti ini bukankah seharusnya kau membuat gestur bulan crimson di dadamu dan berkata, Sang Dewi berkatilah kami? Glenn lalu menimpali candaan O'Neill itu. Tuan O'Neill, sepertinya kau juga bukan penganut Dewi Evernet yang taat. Penganut yang taat seharusnya bilang, yang menantimu adalah perjalanan baru yang cerah dengan sinar matahari yang terang. Bukankah begitu? Glenn sudah akrab dengan O'Neill karena sering diajari mistisisme. O'Neill sudah dianggap sebagai teman dan mentor oleh Glenn. Mereka sering bercanda dengan kalimat sarkas. Keduanya kemudian saling pandang dan tertawa terpingkal-pingkal. Sesaat kemudian mereka berhenti tertawa dan mengetuk dadanya 4 kali dan membuat gestur bulan crimson. Kemudian berkata, puji Sang Dewi. Kemudian pintu depan dibuka. Mrs. Oriana masuk ke aula resepsionis dengan baju berwarna hijau mudanya. Selamat pagi, Tuan Neil. Selamat pagi, Glenn. Ia memegang tas tangan kecil yang terbuat dari kulit. O'Neill kemudian menjawab, selamat pagi, Oriana. Kau masih tampak cantik seperti 10 tahun yang lalu. Mrs. Oriana pun menjawab, Tuan Neil, cara memuji masih menyebalkan seperti 10 tahun yang lalu. Ia menegaskan kata 10 tahun yang lalu. Benarkah? O'Neill melihat ke arah Glenn dengan kebingungan. Glenn berkata dalam hati, jangan pernah menyebutkan apapun yang berhubungan dengan umur pada wanita. Sebagai keyboard warrior yang pengetahuannya luas namun tak dalam, Glenn dengan cepat mengerti apa yang membuat Mrs. Oriana jengkel. Lalu Glenn tersenyum dan berkata, selamat pagi Mrs. Oriana, kau tampak cantik seperti biasa. Terima kasih atas pengertiannya sarjana dari Universitas Koi.
Lalu Mrs. Oriana berkata jika butler yang sebelumnya menyewa jasa Glenn dan Leonard sudah membayar komisi untuk misi penyelamatan kemarin sebesar 200 pound. Sesuai aturan, 50% diberikan kepada Mrs. Oriana sebagai biaya tambahan untuk penyelidikan. Sisanya dibagi oleh Glenn dan Leonard. Karena Glenn belum menjadi anggota resmi, jadi Glenn hanya mendapat 10%-nya. Maksudnya 10% dari 50% tersebut. Lalu Oriana berkata, setelah ku terima pembayarannya, butler itu berkata, "Oh, sang penguasa badai yang mulia, aku tak menyangka masalah selesai secepat ini. Bahkan memimpikannya pun tidak. Kenapa perusahaan keamanan kalian tak terlalu terkenal? Benar-benar penghinaan untuk industri keamanan." Mrs. Oriana menirukan butler Klee dengan fasih. Lalu Grant berkata dengan spontan, "Ini tidak adil bagi para penculik itu." Glenn kemudian berkata dalam hati, "Dua Beyonder menyelesaikan masalah orang biasa dengan cara yang bisa dibilang sangat gampang. Ini seperti orang dewasa membuli anak-anak." Mrs. Oriana menjawab, "Mereka hanya kurang beruntung." Lalu aku mengatakan pada butler itu bahwa kita hanya beruntung. Satu dari informan kita kebetulan melihat penculik itu membawa seorang anak ke tempat persembunyian. Mrs. Oriana lalu masuk ke ruangannya di balik sekat. Mendengar percakapan Clint dan Mrs. Oriana, O'Neill memanyunkan bibirnya dan berkata, "Kau sangat beruntung, nak. Kau belum lama bergabung tapi sudah mendapat job senilai 200 pound. Clint bertanya dengan sopan, "Apakah itu hal yang langka?" O'Neill menjawab, "Menurut catatan Oriana, kita biasanya tak mendapatkan permintaan apapun sepanjang minggu. Dan saat ada, kebanyakan hanya senilai kurang dari 20 pound. Jika kau menemukan job yang seperti ini lagi, hubungi aku ya." Mendengar itu, Glenn penasaran dan berkata, "Tuan O'Neill, nampaknya kau kekurangan uang. Berapa gajimu per minggu?" Jika kau tak mau menjawab, tidak apa-apa, abaikan saja pertanyaanku tadi. O'Neill lalu menjawab, "Tidak, ini bukanlah suatu hal yang perlu dirahasiakan. Aku sudah di sini bertahun-tahun. Saat ini gaji yang kuterima dari gereja dan kepolisian totalnya adalah 12 pound per minggu." Gaji per minggu 12 pound. Glenn terkejut mendengar itu. Gaji per minggu 12 pound. Jika dalam setahun ada 52 minggu, berarti setahun O'Neill mendapat 600 pound. Dulu Glenn pernah membaca surat kabar. Disebutkan bahwa gaji per tahun dari pengacara yang sudah terkenal adalah 800 sampai 1000 pound. Dan itu sudah merupakan pengacara yang hebat. Lalu untuk manajer di perusahaan perdagangan tempat Benson bekerja, mereka hanya memperoleh 6 pound per minggu. Itu sudah merupakan pekerjaan yang bagus. O'Neill lalu menjelaskan, "Benar, gajiku segitu memang besar, dan kita tak perlu bayar pajak. Namun gaji segitu tak cukup bagi Beyonder seperti kita yang sering mempelajari mistisisme dan misteri yang tersembunyi, serta latihan dan belajar berbagai ritual." Glenn bertanya lagi, "Bukankah material untuk ritual bisa kita minta dengan surat permintaan ke Dunsmith?" O'Neill menjawab, "Ada batasan untuk hal itu. Ada kalanya kita harus punya alasan yang sangat kuat. Jika kau mau mempelajari lebih banyak mistisme, kau hanya bisa mendapatkan material dengan uangmu sendiri, dengan beli langsung, atau di pasar bawah tanah." Glenn lalu berkata, "Aku seorang sir. Di masa depan aku pasti akan memerlukan banyak latihan dan membutuhkan banyak material. Panel, maukah kau membawaku ke pasar bawah tanah untuk lihat-lihat?" Glenn meminta bantuan O'Neill. O'Neill lalu menjawab, "Sebenarnya orang yang aktif di pasar bawah tanah itu sebagian besar bukanlah Beyonder, namun para bangsawan atau orang kaya yang tertarik dengan mistisisme. Baiklah, aku masih punya tagihan 30 pound yang harus segera aku bayar. Jadi sepertinya aku tak akan ke sana untuk sementara waktu." "Baiklah," Glenn menjawab. Lalu ia berkata lagi, "Tuan O'Neill, apa kau mau kupinjami uang? Aku baru saja mendapatkan komisi 10 pound." "Haha, tak perlu. Aku akan membayarnya sendiri." Setelah ngobrol beberapa saat, akhirnya mereka berpisah. Karena Dunsmith tak ada, Glenn hanya pura-pura mencari buku catatan dari keluarga Antigonus dan berjalan-jalan seperti biasa. Glenn baru saja menerima komisi 10 pound. Jadi ia tak perlu menunggu permintaan dananya disetujui untuk bergabung ke klub peramal. Ia bisa langsung daftar.
Cogitation dan spirit vision sudah semakin sering membuat Klein mendengar bisikan-bisikan di telinganya. Ia tak sabar untuk segera memulai acting.